DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandan ya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi
gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat tentu bukan tanpa alasan. Begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan, kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi emang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silahkan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silahkan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru,
Oke. ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, Artinya, akademisi, artinya semua. dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai Perindo Persis, ke keran depannya. itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik sudah Mas, kami buka. Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua. MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi, bahwa ada pembentukan Juru Bicara Nasional. Ini seberapa penting adanya Juru Bicara Nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera, itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ya, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi ya lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan untuk kenaikan
harga bahan pokok. Nah, gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Itu salah satu contoh. Kedua juga betul gini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau BPW dan DPD. Jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD, sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu. Tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu, lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ini seperti apa, Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap kepedulian tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku-perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami. Berita menarik
dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore, hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul, nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini ya, kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama, baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, mutu pendidikannya memang berbeda jauh dengan yang lain-lain. Nah sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan ya, seperti saat yang kita rasakan? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah. Ya, sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah, inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke. Ya. Satu lagi nih Kak. Bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Oke. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Oke. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya. Berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan.
Ekonomi kerakyatan tentu penting juga, bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah, kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut, Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan? Barulah Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan? Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan, itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya, ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu ya, berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliasti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Penyergapan 2 pelaku curanmor antar provinsi. Pengedar sabu menangis saat ditangkap polisi. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Berita Borgol. 2 sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. 2 pelaku curanmor disergap tim Elang Satreskrim Polres 4 Lawang. Penangkapan terjadi saat mobil travel yang ditumpanginya diberhentikan polisi. Diketahui kedua pelaku berniat pulang ke Kabupaten Pali sehabis menjual mobil truk curiannya ke kota Lubuk Linggau. Rekaman video amatir ini memperlihatkan detik-detik anggota tim Elang Satreskrim Polres 4 Lawang melakukan penyergapan mobil minibus berwarna merah saat melintas di Jalan Lintas Tengah Sumatera, kawasan Pasar Tebing Tinggi, 4 Lawang, Sabtu pukul 17.30 sore. Dari dalam mobil, polisi mengamankan 2 orang pemuda yang belakangan diketahui merupakan pelaku spesialis pencurian kendaraan roda 4. Informasi didapat dari keduanya, tersangka atas nama Eri Robert, warga desa Mangkunegara, dan tersangka Solihin Rais, warga desa Sungai Ibul, Kabupaten Pali. Berencana pulang ke Kabupaten Pali selepas menjual hasil curiannya berupa kendaraan roda 6 dump truk di kota Lubuk Linggau dengan menumpang mobil travel. Menurut tersangka Eri Robert, aksi pencurian kendaraan dump truk dilakukannya bersama 4 rekannya pada Jumat malam di kawasan Bakaran, Kota Prabu Mulih. Mobil hasil curian kemudian dibawa keduanya untuk dijual kepada seorang di kota Lubuk Linggau seharga 40 juta rupiah. Dari hasil penjualan tersebut, rencananya pelaku mendapatkan bagian uang sebesar 10 juta rupiah. Di mana kau maling truk? Di Prabu. Di mana alamatnya? Aku tidak tahu, Pak. Di Prabu Mulih. Dijual? Di Linggau. Berapa dijual? 40. Bagian kau berapa dapat duit? Mengadilum. Bagi rata ya di sini. Oh, bagi rata. Dari kedua tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 unit handphone, dompet berisi kartu identitas, dan 2 buah kunci letter T yang digunakan tersangka saat melakukan aksi pencurian. Dari keterangan para tersangka, mereka melakukan pencurian dengan 3 rekan lainnya, jadi mereka berlima. Setelah itu mereka menjual kendaraannya. Dari hasil keterangan tersebut, mereka menjual dengan harga 40 juta. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Satreskrim Polres 4 Lawang menangkap pelaku begal sadis yang jadi buruan sejak 5 tahun terakhir. Tersangka dihadiahi timah panas oleh petugas karena melawan dan mencoba kabur saat hendak dilakukan penangkapan. Setelah menjadi buruan selama 5 tahun terakhir, salah satu dari komplotan begal sadis yang kerap beraksi di Desa Lundur tak berkutik setelah Satuan Reserse Kriminal Polres 4 Lawang menembak kaki kanan pelaku karena melakukan perlawanan saat akan dilakukan penangkapan. Tersangka Rudi Irawan, 30 tahun, buron sejak tahun 2017 lalu. Ia bersama 4 orang temannya terlibat aksi pembegalan kepada pengendara yang melintas di Desa Lundur dengan memukul korban memakai kayu dan mengancam menggunakan senjata tajam. Di hadapan polisi, tersangka mengaku sudah 10 kali melakukan aksinya di lokasi yang sama. Baru 10 kali. Berapa? 10 kali. Di lokasi mana, Pak? Di situ. Di Selangor. Ini kerja pasal kejahatan berapa dapat upah bagian? 500 kan. 500.
Dari pengakuan tersangka untuk sementara dia sudah melakukan 10 kali tindak pidana pencurian dan kekerasan dan pemberatan. Sedangkan untuk yang saat ini kami ungkap itu dia merupakan DBO kejadian tahun 2017 di mana saat itu dia bersama 4 rekannya lainnya melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah Desa Landur, Kecamatan Pendopo. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pengedar narkotika jenis sabu di Kecamatan Sungai Are ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Oku Selatan. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan 36 paket sabu dan 1 paket hemat ganja siap edar. Satuan Reserse Narkoba Polres Oku Selatan menangkap 2 pengedar sabu di Kecamatan Sungai Are. Salah satu tersangka sempat menangis di hadapan polisi ketika dilakukan penangkapan di rumahnya. Penangkapan kedua tersangka bermula saat petugas mendapatkan informasi adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut, sehingga dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan. Barang bukti yang diamankan petugas kepolisian sebanyak 36 paket kecil sabu dan 1 paket hemat ganja kering siap edar. Kapolres Oku Selatan menyebutkan dalam penangkapan kedua tersangka mengakui semua perbuatannya. Telah berhasil kita amankan beberapa barang bukti, di mana diantaranya adalah 36 paket yang berisi kristal putih diduga keras merupakan jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 4,24 gram. Kedua tersangka dikenakan Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Muara II, Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. 2 jambret nyaris tewas dihakimi warga. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Ainus Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Ainus Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan Ada 5 untuk Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, 2 pelaku jambret di Palembang bernasib sial. Keduanya babak belur nyaris tewas diamuk warga usai terjatuh saat merampas tas milik seorang ibu rumah tangga. Polisi yang melintas di lokasi kejadian langsung mengamankan kedua pelaku. Kedua pelaku jambret ini memohon ampun kepada warga. Dengan tangan terikat, terlihat wajah kedua pelaku babak belur dihajar warga. Kedua pelaku jambret ini terjatuh saat beraksi. Afilin 18 tahun dan rekannya Riza 17 tahun warga Kalidoni Palembang nekat merampas tas milik seorang ibu rumah tangga. Penjambretan terjadi di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang. Kedua pelaku mengendarai sepeda motor menarik tas korban dari arah samping. Korban yang juga mengendarai sepeda motor hampir terjatuh dan langsung berteriak. Pengendara lain yang mendengar teriakan korban langsung mengejar pelaku hingga kedua pelaku terjatuh dan diamankan warga. Namamu siapa? Muhammad Afilin, Pak. Muhammad Afilin. Kau peran kau sebagai apa nih? Bawa motor, Pak. Bawa motor. Apa yang diambil? Masih sekolah beda. Dari mana ngambilnya? Belakang apa samping?
Samping, Pak. Hah? Samping. Samping warga mana kau? Warga Margosi. Lama memang keliling nyari korban, kau ikut dari belakang tadi? Korban penjamretan Novi, seorang ibu rumah tangga, mengaku saat kejadian dirinya tidak terjatuh karena sedang membonceng kedua anaknya. Kayak ini tapi di belakang. Oh, dia tarik. Anak aku yang lihat dia cak ini. Dari belakang, dari samping. Ya, dari sini Pak. Mepet. Sempat jatuh, ayo. Tidak. Oh, jadi bisa dapat tadi pelakunya? Yuk. Tidak belakang. Tidak tahu gimana, tapi dapat di. Oh, langsung dikejar dari belakang ya? Iya, aku tidak kejar Pak. Ada yang bantu. Ada yang bantu Pak. Warga bantu ya. Kedua pelaku masih dilakukan pemeriksaan serta diamankan di Mapolsek Kalidoni Palembang, termasuk sepeda motor pelaku. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, residivis curanmor kembali berulah. Pelaku untuk ketiga kalinya ditangkap polisi dengan barang bukti sepeda motor hasil curian. Pelaku mengaku uang hasil curanmor dikirim ke kampung halaman untuk keperluan sehari-hari anak dan istri. Vijay, 26 tahun, buruh bangunan untuk ketiga kalinya ditangkap Reskrim Polsek Kalidoni dalam kasus pencurian sepeda motor. Tersangka bersama rekannya yang masih buron melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Mayor Zen, Lorong Sukarami, Kalidoni, Palembang. Para tersangka curanmor ini mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di tempat umum tanpa kunci pengaman tambahan, salah satunya parkiran minimarket. Berdasarkan data kepolisian, tersangka sebelumnya pernah ditangkap personel Jatan Ras Polda Sumsel, bahkan pelaku ini mendapatkan timah panas di bagian kaki. Vijay mengatakan sepeda motor hasil curian dijual seharga 3 juta rupiah, dibagi rata bersama temannya, dan uangnya dikirim untuk anak istri di kampung halaman. 3 juta. 3 juta. Terus bagi berapa sama temannya? Bagi tergantung dengan temannya, Pak. Ini bagi 4, Pak. Bagi 4 ya? Peran kita apa kebanyakan? Jual ini, Pak. Peran kakak? Hasilnya untuk apa? Hasilnya untuk ngirim anak istri dusun, Pak. Modusnya sama dengan yang sering terjadi di Palembang, menggunakan kunci T. Kunci T dijebol, lalu dibawa kabur di minimarket, di tempat-tempat umum. Spesialis Bang, spesialis ya Bang? Ya sudah pernah residivis. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Prabu Mulih melakukan pungli kepada sejumlah sopir truk dari luar daerah dan viral di berbagai media sosial. Wali Kota Prabu Mulih meminta masyarakat bisa menunjukkan bukti dan akan menindak tegas pelaku yang melakukan pungli. 2 aparatur sipil negara dan 3 orang honorer Dinas Perhubungan Kota Prabu Mulih kedapatan melakukan praktek pungli kepada sejumlah sopir truk dari luar kota. Aksinya pun viral setelah video yang diduga direkam sesama sopir tersebar luas di berbagai media sosial. Wali Kota Prabu Mulih Ridho Yahya berjanji akan menindak tegas petugas yang melakukan pungli. Namun ia berharap warga yang melapor dapat menyertakan bukti agar dapat segera diberikan tindakan tegas. Akan kita sedidik siapa nama. Kalau bisa ada namanya, masa kita hentikan saat ini juga. Kalau dia pegawai negeri langsung kita copot, kalau apalagi PHL langsung kita copot. Asal tahu namanya. Hari inilah aku copot, asal tahu namanya. Tidak ada peringatan lagi. Kapolres Prabu Mulih AKBP Widiardi menyatakan dengan adanya pungli yang dilakukan oknum petugas di sub tersebut, dirinya akan mengkoordinasikan dengan siber pungli. Sampaikan koordinasikan dengan satgas pungli tentunya terkait hal ini untuk dilaksanakan lidik dan mungkin bisa langsung dengan tindakan. Praktek pungli oleh oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Prabu Mulih berdasarkan informasi yang didapat di lapangan telah berlangsung cukup lama dan tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Dari Prabu Mulih, Beri Prima, iNews melaporkan. Petugas kotak amal congkel uang masjid. Saksikan beritanya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. News Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan.
bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawat secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, di penghujung program Borgol hari ini, berikut sejumlah informasi peristiwa dan kriminal yang telah kami rangkum dalam Kilas Borgol yang terjadi di Sumatera Selatan. Terima kasih sudah bersama kami. Waktunya saya, Catherine Ambarini, bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Sebuah kecelakaan terjadi di kawasan Jenderal Sudirman. Kecelakaan ini melibatkan 1 unit mobil Panther menabrak 2 sepeda motor. Akibatnya 5 korban kecelakaan dilarikan ke RSMH Palembang. Seorang wanita di Lubuk Linggau berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor yang sedang terparkir di halaman toko. Dalam video ini, wanita tanpa ragu menahan sepeda motor miliknya hingga pelaku pun melarikan diri. Ade Firmansyah, 16 tahun, salah satu siswa di SMA Negeri 3 Lahat yang sempat dikabarkan hilang, ditemukan sudah menjadi mayat oleh ayah kandungnya di dalam gorong-gorong. Seorang pencuri terekam CCTV saat melancarkan aksinya di salah satu rumah warga di Komplek Geria Siaran Sako, Palembang. Pelaku mencuri 2 tabung gas melon dan 1 kompresor. Viral di media sosial video oknum petugas pembawa kotak amal diduga mencongkel uang yang ada di dalamnya. Video ini direkam oleh salah satu jemaah Masjid Agung Palembang. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripar. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripar. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan.
insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Jalan lintas provinsi amblas 80 meter. Eksekusi lahan di Palembang nyaris ricuh. Atlet para layang ikuti lomba kejurnas seri 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan iNews Sumsel akhir pekan edisi hari ini Sabtu 3 Desember 2022. Tentunya beragam informasi menarik akan kami hadirkan ke layar televisi Anda. Bersama saya, Anggun Prisma. Pemirsa, diguyur hujan berhari-hari jalan lintas antar provinsi Sumatera Selatan Lampung yang juga jalan pariwisata menuju kawasan Danau Ranau amblas sedalam puluhan meter. Longsor yang telah memakan badan jalan hingga separuh tersebut jika tidak segera diperbaiki diprediksi akan putus. Tingginya curah hujan yang berlangsung 4 hari berturut-turut menyebabkan ruas jalan lintas provinsi Sumsel Lampung, tepatnya di Desa Simpang Sender Selatan, Kecamatan Buai Pematang, Ribu Renau Tengah, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, longsor. Longsor tersebut menyebabkan badan jalan tergerus hingga 6 meter dengan kedalaman mencapai 80 meter hingga menyebabkan jalan nyaris putus. Hanya dapat dilalui pengguna motor dan 1 kendaraan mobil. Pada tahun sebelumnya, jalan lintas ini juga pernah mengalami longsor dan diperbaiki dengan menghabiskan dana hingga 11 miliar rupiah lebih yang dianggarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumsel tahun 2021 lalu. Kini jalur transportasi dari arah Kecamatan Muara II menuju daerah kawasan wisata Danau Ranau serta Kabupaten Lampung Barat Lampung dan sebaliknya terancam terisolir. Tolong untuk pemerintah Sumatera Selatan ini diperhatikan ini. Sejauh ini yang Bapak ketahui Pak, Bapak warga sini Pak ya? Iya. Sudah berapa lama ini Pak kejadian ini Pak? Hampir setengah tahun ini. Berarti tidak ada ini Pak sama sekali perhatian gitu Pak ya? Belum. Ini belum. Sekarang Dinas PU Marga Provinsi sedang melakukan pelebaran, tanggap darurat, melakukan pelebaran di sisi kanan jalan. Yang paling memungkinkan itu ditimbun per layer sepanjang 45 meter ke bawah. Jadi rencananya ketika itu sudah selesai, jalan ini di titik ini dilakukan pelebaran. Begitu. Untuk besaran anggarannya sendiri Pak berapa? 2023 22 miliar. 22 miliar. Pemprov Sumsel menghimbau warga bersabar hingga jalan dapat diperbaiki kembali. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan iNews melaporkan. Sebuah jembatan di Kabupaten Ogan Ilir tiba-tiba ambruk. Akibatnya, sebuah mobil pengangkut sawit nyemplung ke sungai hingga kini belum berhasil dievakuasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Benam, Hailuk. Jembatan penghubung desa Segonang ke desa Muara Kumbang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir tiba-tiba ambruk. Saat kejadian, sebuah mobil pengangkut sawit jenis pick-up sedang melintas. Akibatnya mobil yang bermuatan 2 orang itu pun menyemplung ke sungai di bawah jembatan. Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut. Sopir maupun penumpang mobil Hilux yang jatuh ke sungai semuanya selamat. Keduanya bisa berenang dan menyelamatkan diri ke tepi sungai. Hingga kini mobil yang terjatuh ke sungai itu belum berhasil dievakuasi. Pemilik mobil mengaku kaget saat di atas jembatan tiba-tiba jembatan ambruk. Dan seketika mobilnya terjatuh ke sungai. Dirinya berharap mobilnya bisa segera dievakuasi.
Ambruknya jembatan disebabkan karena kondisi jembatan yang mulai keropos dan tiang penyangga di tengah jembatan hilang dicuri. Untuk sementara pemerintah menyiapkan perahu ketek untuk aktivitas warga. Kurang jam 3. Mobil kita bawa apa, Pak? Bawa sawit. Bawa sawit? Iya. Cak mana, Pak? Menurut Bapak, jembatan ini kualitasnya, Pak? Ya, sudah tidak bagus lagi. Sudah bagus karena jembatan itu kan ada dipotong tiang tengah. Berhasil dievakuasi belum? Pemerintah diminta untuk segera memperbaiki kerusakan jembatan karena merupakan satu-satunya jembatan akses penghubung antar dua desa tersebut. Dari Ogan Ilir, Fitriadi Ainus melaporkan. Pengadilan Negeri Palembang melakukan eksekusi lahan bangunan di Jalan Residen Abdul Rozak, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Saat itu, ahli waris bersitegang dengan pemilik bangunan yang dieksekusi. Eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang di Jalan Residen Abdul Rozak, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, Selasa siang sempat diwarnai ketegangan hingga nyaris ricuh. Pasalnya pemilik bangunan tak terima rumahnya akan dibongkar menggunakan alat berat. Namun setelah dilakukan mediasi, pemilik fisik bangunan bersedia membongkar rumahnya tanpa menggunakan alat berat. Rumah yang berada di tanah sengketa tersebut kemudian dibongkar dengan mengerahkan beberapa kuli bangunan dan dikawal puluhan polisi dan anggota TNI. Tanah yang bersengketa dengan luas 10.000 meter persegi ini dimenangkan oleh seorang penggugat bernama Kosim Kotan dengan legal standing atau putusan tetap dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. Kita di lahan ini selaku ahli warisnya. Kalau eksekutif berarti sudah menangkan gugatan tuh dari pengadilan tuh. Kami kalah, ya sudah kami terima. Apalagi orang tua kami sudah nggak ada. Kita pegang sertifikat apa, Pak, soal kami petok. Petok Tahun 62. Nah, yang penggugat pegang sertifikat hak milik gitu. Dia beli. Sementara itu, Nur Siti, Saiful, dan Basuki, 3 warga pemilik lahan berdampingan dengan bersengketa dan tak masuk dalam gugatan pemohon, namun termasuk dalam daftar eksekusi pengadilan, mengatakan akan melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Palembang. Klien kami atas nama almarhum Pak Basuki, Pak Saiful, dan Nur Siti itu tidak pernah digugat. Alas hak klien kami ini berupa sertifikat hak milik yang dari sebelumnya, dari zaman Jepang ya, dari zaman pemerintahan Jepang tahun 35-36 ini sudah menguasai. Dari Palembang, Guntur Ainus melaporkan. Kami akan hadir dengan informasi korsleting listrik satu rumah panggung ludes terbakar. Informasinya sesaat lagi. Kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lontong abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, Inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawat secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Pemirsa, sebuah rumah semi permanen, panggung ludes dilalap si jago merah. Selain rumah yang terbakar, mobil milik korban juga nyaris ludes terbakar. Tolong bantuannya nah. Hok tong. Inilah video amatir saat warga jalan di Penjaitan, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Pelaju Palembang berusaha melakukan pemadaman kobaran api di rumah Kurniawati yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Palembang yang datang ke lokasi sempat mengalami kesulitan akibat ramainya warga yang menyaksikan kebakaran sehingga api kian membesar. Dalam kurun waktu 1 jam api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 6 unit pemadam kebakaran dan puluhan petugas dikerahkan. Selain meludeskan rumah, sebuah mobil milik korban nyaris terbakar lantaran kunci kontak mobil berada di dalam rumah. Baik, saya akan menjelaskan terjadi kebakaran di lorong Hoktong tepat pukul jam 8.15 tadi. Kemudian asal api diperkirakan tadi ada yang melihat dari korsleting meteran listrik. Ada korbannya, Bang? Untuk korban hanya satu rumah yang terjadi kebakaran. Usai api berhasil dipadamkan, petugas kepolisian melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi-saksi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga arus pendek listrik, 1 unit rumah di Desa Ulak Bandung, Kecamatan Ujuan Mas, Muara Enim, ludes dilahap si jago merah. Beruntungnya, petugas dan warga sekitar sigap hingga tidak merambat ke rumah lainnya. Kebakaran rumah milik Fahrul Roji warga Dusun 5, Desa Ulak Bandung terjadi sekitar pukul 7 malam yang diawali percikan api yang menyebabkan rumah semi permanen miliknya terbakar hebat. Banyaknya material kayu bangunan api dengan cepat membesar. Beruntung pemilik rumah yang terdiri dari 2 kepala keluarga dan warga sigap mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Tak lama berselang, 3 unit mobil damkar serta puluhan petugas pemadam tiba di lokasi, sehingga api berhasil dipadamkan. Kurang lebih 1 jam kemudian, serta tidak merambat ke rumah-rumah yang ada di sekitar. Rumah di bawah rumah panggung. Terjenguk api dan ini bagus. Terus sekitar jam apa kejadian? Sekitar jam 18. 7. Kerugian apa saja? Tanpa di pasar. Ini damkar dan kubai dibantu dengan BPBD 1 unit serta kilometer. Dan dibantu lagi dengan mobil polisi peralatan kami dari damkar. Sekitar Saat kejadian, semua penghuni rumah keluar dari rumah menyelamatkan diri, namun beberapa barang penting dan berharga tidak bisa diselamatkan. Untuk sementara, korban menumpang di rumah saudaranya sembari menunggu perbaikan rumah milik mereka. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah puas menggunakan dana yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur anggaran tahun 2018 dan tahun 2019 untuk keperluan pribadi, akhirnya Kepala Desa Pulau Borang, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin diringkus Satreskrim Polres Banyuasin. Anggaran dana desa tahun 2018 untuk pembangunan beberapa kegiatan fisik dan kegiatan rutin Desa Pulau Borang telah disalahgunakan oleh RJ sebagai kades untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kegiatan tidak dilaksanakan. Untuk mengelabui, kades memberikan laporan fiktif. Sebagian uang digunakan untuk kebutuhan pribadi dan bersenang-senang, dan sebagian lagi diberikan kepada oknum pejabat yang membantu tersangka dalam memuluskan pencairan dana desa.
Merasa aman dengan laporan fiktif dan tidak puas dengan hasil korupsi anggaran tahun 2018, sang Kades terus menjalankan aksi korupsinya, menganggarkan beberapa kegiatan fiktif menggunakan proposal berbeda, menggunakan dana desa anggaran 2019 untuk mengerjakan pekerjaan fiktif tahun anggaran 2018. Kepentingan pribadi, kami bangunan itu gali lubang tutup lubang. Kalau saya tidak mengambil untuk kekayaan, tapi untuk mereka yang ikut andil. Siapa tuh Pak? Banyak. Kasus tindak pidana korupsi, penyalahgunaan anggaran dana desa dan bantuan gubernur tahun 2018 dan tahun 2019. Desa Pulau Borang, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin. Akibat perbuatan yang dilakukan RJ harus mendekam di sel Mapores Banyuasin untuk menjalani proses selanjutnya karena melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan kerugian negara mencapai 1,3 miliar rupiah. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Tetaplah di iNews Sumsel, kami akan hadir dengan informasi atlet para layang ikuti lomba kejurnas seri 5. Sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kalau kita nih beda, kita nongkrongnya di restoran yang sudah berjualan lotongoh abad. Penasaran? Penasaran? Rasanya unik dan haknyes. Kita uek-uek ame daun-daunnya, daging ikannya. Kelaparan, bikin kamu makin lapar. Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawat secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Pemirsa, sebanyak 45 rumah di Kelurahan Bagus Kuning, Pelaju, Palembang rampung dilakukan pemugaran peremajaan bedah rumah oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru hadir langsung dan menyerah terimakan bantuan bedah rumah tersebut kepada masyarakat penerima manfaat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru hadir langsung pada penyerah terimaan bantuan 45 rumah hasil bedah rumah program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Disperkem melakukan pemugaran peremajaan kawasan kumuh di Lorong Lama RT 9 RW 3, Kelurahan Bagus Kuning, Kecamatan Pelaju, Palembang, Senin siang. Gubernur Sumsel Herman Deru menyebutkan bantuan ini baru sebagian kecil yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu dan diharapkan masyarakat terbuka memberikan data saat dilakukan pendataan oleh pemerintah. Herman Deru menargetkan pada tahun 2022-2023 dapat melakukan pemugaran peremajaan kawasan kumuh pada 100 rumah di Kota Palembang. Tujuannya agar dapat meringankan pembiayaan penerima manfaat. Herman Deru mengharapkan kolaborasi masyarakat dengan sistem gotong royong. Salah satunya menggandeng Basnas dengan syarat utama mustahik, yaitu orang-orang yang berhak menerima bantuan. Herman Deru juga berharap dilakukan revisi syarat dalam menerima bantuan bagi masyarakat untuk lebih disederhanakan agar masyarakat pemilik hak atas tempat tinggal dapat mengajukan bantuan hanya dengan melengkapi pemberkasan surat keterangan dari kecamatan. Ada 45 sasaran di sini dengan dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Perkim Sumatera Selatan. Nah, ini saya ada program sama Basnas selama tidak menyalahi asnaf untuk lebih banyak lagi yang dipugar. Nanti PU Perkim akan mengkoordinirnya bersama Basnas paling tidak untuk 100 rumah di tahun 2022-2023 berjalan. Sendiri kita kerjasama dengan Lurah, ya tentunya kita verifikasi pertama Dinas Perkimnya kota ya. Pak, terkait tugas dari Pak Gubernur tadi Pak untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan program peremajaan rumah. Oh iya, jadi hanya satu yang kita akan merubah bahwa tidak harus memiliki sertifikat rumah, hak milik, tetapi cukup dengan surat keterangan dari camat. Itu akan kita lakukan ke depannya. Gubernur Sumsel juga meninjau salah satu rumah warga penerima bantuan bedah rumah program pemugaran peremajaan pemukiman kumuh milik pasangan Absyume dan Hawida. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Herman Deru atas bedah rumah saya. Alhamdulillah ya Allah, berkat bantuan Pak Gubernur kami layak menunggunya beserta anakku, cucuku. Alhamdulillah. Hanya itu saja. Tadi dapat bantuan permodalan juga dari Pak Herman. Iya, dikasih modal, dikasih uang 1 juta. Jadi saya. Dari Palembang, Muhammad Reza Falevi iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, kejuaraan lomba para layang seri 5 digelar di Kota Pagar Alam diikuti 101 atlet para layang dari 13 provinsi yang ada di Indonesia. Selain dapat melihat keindahan alam dari ketinggian, para atlet juga ada yang mendarat di area kebun teh. Lomba para layang Trip of Indonesia seri kelima yang diadakan di Kota Pagar Alam dengan ketinggian 1.900 meter dan 1.500 meter dari permukaan laut memiliki daya tarik tersendiri bagi para atlet. Selain udara yang sejuk, juga dapat menikmati pemandangan kebun teh yang indah dari ketinggian. Lomba ini diikuti atlet para layang dari 13 provinsi, yakni Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur. Lalu ada Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Selain mendarat di tempat titik yang ditentukan panitia dengan cuaca angin yang sering berubah-ubah, membuat para atlet ada yang kesulitan mendarat di area yang sudah ditentukan, sehingga harus mendarat di area kebun teh. Petugas TNI dan Polri yang disiagakan ikut membantu peserta keluar dari kebun teh. Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni mengatakan, kejuaraan nasional para layang di Kota Pagar Alam dapat memperkenalkan wisata yang ada di Kota Pagar Alam. Kedepannya, para layang akan menjadi objek wisata baru di Pagar Alam dengan menikmati keindahan alam dari ketinggian.
saya punya rencana untuk bagaimana minimal Sabtu Minggu itu ada terbang tandem dari Probolinggo ke tangga 2001. Itu harapannya. Jadi kalau untuk event ini sendiri ya itu sama dengan event-event yang lain. Bagaimana kita mengundang teman-teman dari luar Kota Pagarlam untuk datang ke Pagarlam. Seperti saat ini event ini diikuti oleh 13 provinsi dengan 101 atlet. Ya seru lah terbang di sini. Ada yang mendaratnya di Sensasinya sendiri gimana, Mas? Sensasinya luar biasa Bang, mantap. Iya. Dari atas sana gimana pemandangannya, Mas? Di atas sana pemandangannya bagus Bang, lepas Bang. Ya tadi makanya kita nggak tahu di angin gitu ya. Landing kan Gak ada cedera insya Allah ya, bendeh semua. ya. Jadi nggak ada hambatan, lapang, buas semua. Ajang serupa diharapkan akan digelar secara rutin di Kota Pagar-Alam. Dari Kota Pagar-Alam, Yudi Faiman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Anju Sumsel akhir pekan edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat beraktivitas bersama keluarga tercinta. Sampai jumpa. Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih dan ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MT dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9.